Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawati dari CGP 9 Kabupaten Lebak. Fasilitator Bu Dr. Fedia MPD, pengajar praktik Bu Reni Dwi Budi Astuti SPD. Izinkan saya untuk mendemonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu mengartikan pendidikan sebagai benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami sebagai pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Yang kedua, berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, yaitu budi pekerti. Budi pekerti dikatakan sebagai karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan satu tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara juga menekankan tiga hal utama yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, trilogi pendidikan. Ing Marso Sung Tuledo, di mana pendidik sebagai suri teladan anak-anak dan siswa. Yang kedua, Igmadia Mangunkarso, di mana seorang pendidik memberikan semangat ataupun ide-ide untuk mendukung peserta didik. Yang ketiga, Tutwuridya Handayani, di mana pendidik merupakan motivasi atau harus mendorong peserta didik dalam hal positif. Merdeka belajar. Merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik dan mengajar adalah proses manusia memanusiakan sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Merdeka belajar juga dikatakan sebagai pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa dengan memberikan penghormatan sepenuhnya kepada siswa, menghamba kepada siswa di mana artinya adalah segala untuk tuntunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan yaitu pembelajaran yang membuat peserta didik itu menyenangkan dengan cara memberikan teknik, metode, atau model yang sesuai dengan keinginan mereka dan kenyamanan. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti, karakter yang baik adalah kunci kehormatan dan kesuksesan dalam kehidupan seorang anak. Tidak hanya saja guru sebagai pendidik, tetapi kita juga harus bersinergi dengan kedua orang tua didik. Bentuk dalam implementasi belajar. Yang pertama adalah berkolaborasi. Artinya berkolaborasi antara peserta didik dan mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Itu lebih menyenangkan dan anak-anak bisa berkembang atau berinovasi dengan hasilnya. Hasil tugas dalam bentuk nyata seperti membuat akuarium, membuat pengolahan makanan, dan yang lain-lain. Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan yaitu pembelajaran yang melayani siswa dengan cara melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat atau juga sesuai dengan gaya belajar mereka sehingga mereka bisa menyenangkan, bisa senang, bisa bahagia karena dalam proses pembelajaran mereka menjadi diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah budi pekerti, di mana budi pekerti ditanamkan pada diri siswa melalui proses pembelajaran dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah, seperti mengikuti upacara bendera merah putih, mengikuti kegiatan Jumat Barokah, mengikuti ekstrakurikuler, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang lainnya.
Yang selanjutnya adalah tantangan. Dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuatu dengan nilai-nilai alam dalam tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Solusi untuk tantangan, yaitu dengan cara mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Demikian pemaparan saya dalam demonstrasi konseptual dalam karya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.